Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing, diberi barakah sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita, rasa syukur kita kepada Allah, yang minimal kita memberikan kalimat terbaik kita, kalimat terindah kita, yaitu kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat bisa menjadi amal saleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mitra muslim, hafizakumullah, pagi hari ini alhamdulillah kisah termasuk nikmat Allah, kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bermuwajahah, untuk saling berbagi. Dan pagi hari ini kita berbagi tentang ilmu berkaitan dengan motivasi Al-Quran, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Kami kasih judul dengan judul kita butuh perlindungan Allah dari 3 model kejahatan. Ini judulnya tema kita, motivasi Al-Quran, surat Al-Falaq. Kita semua tahu memang ada 2 surat yang sangat populer dan banyak dihafal di kalangan masyarakat kita, baik yang awam maupun yang intelektual. 2 surat ini sekaligus menjadi satu namanya. 2 surat ini sekaligus menjadi satu namanya, yaitu yang disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain, dari kata Al-Mu'awwidhah. Al-Mu'awwidhatain yaitu 2 surat yang dapat memberikan perlindungan kepada para pembacanya. Al-Mu'awwidhah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ala adulluka atau qala ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidhun?" Qala bala ya Rasulullah. Qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas hataini as-surataini. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk perlindungan bagi orang-orang yang mau berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Bala, njeh ya Rasulullah, siap ya Rasulullah." Beliau Rasulullah bersabda, bacalah 2 surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini Masya Allah luar biasa, mitra muslim hafizahumullah, sangat spesial. Spesialnya diantaranya, ya keutamanya banyak ya. Di antaranya surat ini tadi sudah saya katakan memiliki nama yang jadi satu, nama yang sama, Al-Mu'awwidhah. Karena ada 2 Al-Mu'awwidhah, maka disebut Al-Mu'awwidhatain. Yang kedua, yang spesial, surat ini turun berbarengan juga, dan dalam satu kasus juga. Ini kalau kita ambil riwayat yang masyhur, yang populer tentang background turunnya 2 surat ini. Jadi 2 surat ini
tidak pernah terpisah satu sama lain. Jadi kalau ada Al-Falaq mesti ada An-Nas. Bahkan ditambahi dengan Al-Ikhlas itu kan, disebut trikul itu kan. Cuman Al-Ikhlas ini terpisah gitu kan. Turunnya juga terpisah, kasusnya juga terpisah gitu kan. Yang spesial ini dua surat ini, yaitu berbarengan, turunnya berbarengan. Luar biasa, bahkan ini merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, karena saat itu Nabi Muhammad SAW terkena sihir, dalam tanda kutip ya, terkena sihir oleh seorang yang bernama Lubaid bin A'syam, seorang Yahudi. Tapi karena Nabi, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, Allah memberikan perlindungan. Nah, turunlah dua surat ini, dan ketika dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka sihir-sihir itu berpentalang. Sihir itu hancur, saudara. Jadi inilah saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, dua surat yang sungguh sangat luar biasa, dua surat yang sungguh sangat amazing, yang kalau kita benar-benar mau mengamalkannya, mau memahaminya. Namun demikian, kalau kita tahu bahwa dua surat ini adalah surat perlindungan yang bisa melindungi kita dari segala apa kejahatan apapun, wabil khusus 3 model kejahatan nanti yang disebut secara spesifik di dalam surat ini, itu tidak akan benar-benar muncul, mitra muslim, kalau ya kita tidak yakin gitu loh. Semuanya itu berawal dari keyakinan kita, dan keyakinan itu berawal dari apa? Dari pemahaman. Makanya butuh ngaji gitu ya, supaya kita paham makna surat Al-Falaq ini. Kalau kita sudah paham spirit motivasinya, insya Allah kita bacanya itu benar-benar connect dengan jiwa kita, benar-benar menyatu dengan jiwa kita surat tersebut, sehingga memiliki efek perlindungan yang luar biasa dahsyat, yang luar biasa besar. Sama-sama baca Al-Fatihah misalnya, tapi Al-Fatihahnya seorang kiai, seorang yang dekat sama Allah, sama Al-Fatihah kita beda tuh. Karena mungkin kiai itu atau ulama itu paham banget bagaimana makna Al-Fatihah, sehingga kita bacanya itu meresapi. Ya beda dengan yang biasa-biasa. Sama baca, ada orang misalnya kesurupan, ada orang misalnya kerasukan, ada orang misalnya kesetanan. Beda ya antara kesetanan sama kesurupan. Dibacakan Qul a'udzu bifalaq, ya gak mari-mari misalnya. Ya bisa jadi ya kita introspeksi diri, bukan suratnya yang salah. Katanya surat ini bisa menjadi perlindungan. Tapi kalau saya baca kok ya tetap aja kayak begini. Kita nggak bisa nyalakan surat. Kita harus introspeksi, karena surat itu adalah wahyu. Kita introspeksi diri. Kenapa kita tidak nyambung dengan apa yang kita baca? Padahal nama surat ini adalah Al-Mu'awwidzah, yaitu surat yang bisa memberikan perlindungan kepada yang membacanya. Nah, bisa jadi karena kita kurang faham, bisa jadi karena kita kurang mendalaminya, kurang menghayatinya. Gak bisa menghayati tanpa memahami. Karena itu penting bagi kita untuk membahas apa yang tersirat, apa yang tersurat, motivasi spirit dari surat Al-Falaq ini. Mari kita coba baca, ini semua sudah hafal surat Al-Falaq ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kurang lebih terjemahnya, katakan ya Rasulullah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Tuhan Al-Falaq. Dari apa berlindung? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Dari apa lagi yang lebih spesifik? Berlindung kepada Allah, kepada Tuhan Al-Falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqaba, dari kejahatan malam ketika sudah masuk jauh lebih dalam.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari apa lagi? Dari kejahatan nafasat. An-nafasat adalah penyihir-penyihir yang suka nyembur, suka nyowok, buhul-buhul. Apalagi wa min syarri hasidin idza hasada. Dari kejahatan orang yang hasud, orang yang iri apabila dia telah action hasudnya atau irinya. Ini saudaraku, luar biasa. 5 ayat ini luar biasa kalau kita benar-benar paham. Mari sebelum kita jeda sedikit, kita coba gali spiritnya. Yang pertama, ya, surat ini kalau dilihat dari konteks susunan surat dalam mushaf Al-Quran, ini terletak setelah surat Al-Ikhlas. Akan saya sebut tadi trikul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan Al-Falaq, An-Nas itu adalah merupakan surat Al-Mu'awwidhatain, surat yang bisa melahirkan perlindungan bagi siapapun yang membacanya. Seolah dengan susunan surat Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq dan An-Nas, kita semua tahu. Dan kalau kalau Bapak Ibu ingat, mitra muslim ingat, surat Al-Ikhlas motivasi spiritnya 2-3 kali pertemuan sudah saya bahas itu. Beberapa tahun yang lalu, atau mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Sudah saya pernah bahas. Artinya apa? Surat Al-Ikhlas itu kan surat tauhid. Surat Al-Ikhlas itu kan surat yang menyandarkan kepada Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat tauhid, surat yang mengesahkan Allah. Seolah nih Allah berkata kepada kita yang membaca mushaf Al-Quran, kalian tidak akan pernah bisa menghasilkan mu'awwidah, perlindungan dari baca surat Al-Falaq dan An-Nas kalau tidak paham, kalau tidak yakin terlebih dahulu dengan keesaan Allah yang motivasinya ada dalam surat Al-Ikhlas. Begitu tuh. Ini yang disebut dengan al-munasabah baina suratain, yaitu kesinambungan antara 2 surat. Makanya Bapak Ibu, di antara cara kita supaya wong Jawa ngomong mandi itu apa? Kuat gitu loh. Bacaan kita surat Al-Falaq ini, ya yakini dulu, pahami dulu tauhid kita, tancapkan dulu tauhid kita dengan memahami surat Al-Ikhlas. Ini saudaraku, perlindungan itu akan muncul kalau benar-benar kita selalu menyandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi spirit dalam surat Al-Falaq yang sungguh sangat luar biasa apabila kita gali spirit dan motivasinya. Insyaallah setelah jeda berikut ini. Baik, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang kedua setelah kita tadi yang pertama, bahwa sebelum kita masuk surat Al-Falaq harus yakinkan, mantapkan dulu tauhid kita dengan memahami di antara surat Al-Ikhlas. Dan itu rahasia kenapa urutannya itu adalah setelah Al-Ikhlas baru Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita semua tahu artinya itu. Katakan ya Rasulullah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq. Tuhannya Al-Falaq. Saya terjemahkan dengan terjemahan tekstual, ya. Tuhannya Rabbil Falaq. Tuhannya Falaq. Falaq itu Al-Falaq itu artinya secara bahasa membelah sesuatu. Membelah, setelah itu dipisahkan, Mas Nasir. Nah ini namanya falak. Membelah sesuatu, terus kemudian memisahkan sesuatu itu satu sama lainnya, pisah berjauhan. Itu namanya al-falak. Makanya di ayat yang lain tuh, misalnya di surat Al-An'am, innallaha falikul habbi wan nawa. Terus ada juga falikul isbahi. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah
yang membelah. Ya. Al-habbi itu butir tumbuh-tumbuhan, wanawa dan biji. Jadi dibelah kan biji itu, supaya muncul apa? Muncul yang namanya tunas. Itu namanya falak. Penting bagi saya menjelaskan dulu secara bahasa biar kita bisa gali spiritnya nanti. Terus juga di surat yang lain itu falikul isbahi, bahwa Allah itu falikul isbahi, falikul isbah, yang membelah dan memisahkan subuh. Isbah subuh, subuh memisahkan dari mana? Dari malam yang gelap. Jadi awalnya gelap dipisah sama Allah sehingga muncullah terang, dan itulah muncul subuh. Itu falikul isbah atau falikul habbi wan nawa. Berarti Rabbil falak, Tuhannya al-falak, itu Tuhan yang memiliki kekuasaan Allah untuk membelah dan memisahkan segala sesuatu darinya. Nah, kenapa al-falak? Rabbil falak. Falak itu kalau terjemahan bebas, falak itu artinya fajar. Pendaran. Nah, seperti di markas saya ini, Dar Al-Kayis, itu kelihatan tuh semburat warna jingga di ufuk timur, di cakrawala timur. Nah, itu namanya falak. Namanya falak. Itu namanya falak. Semburat ya, semburat itu tebaran cahaya. Itu namanya falak. Dan kurang lebih terjemahnya ini memiliki makna bahwa Allah lah yang memiliki kuasa memisahkan malam yang pekat dan menakutkan dengan memunculkan cahaya semburat pagi jingga yang menyenangkan. Seolah qul a'udzu birabbil falak. Tuhannya al-falak itu apa? Yaitu Tuhan Allah yang memisahkan duka dari jiwa kita dengan memunculkan suka, memisahkan derita dalam hidup dengan memunculkan bahagia. Itulah yang dimaksud Rabbul Falak. Kalau kita ada masalah Pak, kalau kita ada persoalan yang membuat akhirnya kita ini mau dicelakai oleh orang, berlindunglah kepada Rabbil Falak. Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan suka, yang menarik suka dari duka, yang menarik senang dari derita, bahagia dari sengsara. Itu makna al-falak, saudara. Saya mendapatkan tafsiran ini dari Dr. Wahba Az-Zuhaili juga ada, dari Profesor Dr. Quresyab juga ada. Menurut saya ini bukan murni dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menganggap murni dari saya. Itu tafsiran dari para ulama. Saya sendiri baru ngeh ini, oh itu yang dimaksud al-falak itu. Al-falak itu adalah selama ini kita pahami al-falak ya pagi, al-falak itu ya fajar, al-falak itu semburat warna jingga di ufuk timur. Ternyata jauh lebih dalam itu spirit motivasinya. Bahwa al-falak itu adalah pembelahan, pemisahan antara suka dari derita, antara suka dari senang, antara bahagia dari sengsara. Dan kalau kita sudah yakin kayak begitu, malam yang begitu gelap, malam itu kan kadang kita takut di malam hari, betul tidak ya ibu bapak? Kita takut di malam hari. Pas waktu muncul pagi, kadang-kadang dulu di zaman saya masih kecil itu kan ya, ketika ketakutan di malam hari itu berharap kapan ya pagi tiba ya, kapan ya pagi tiba, kapan ya pagi tiba, begitu. Habis nonton bioskop Mas Nasir, nonton bioskop nom-nomi biyen tentang horor itu kan, horor. Malam itu nggak bisa tidur itu ya. Malam nggak bisa tidur itu berharap apa? Pagi kapan datang, pagi kapan datang. Nah itu yang dimaksud falak, saudara. Ketika muncul semburat jingga di ufuk timur, bahagia rasanya saudaraku, pagi telah datang. Maka terpisahlah malam yang penuh penderitaan dan ketakutan itu. Itu sejak awal, sebelum perlindungan-perlindungan yang lain, Allah sudah mengingatkan kepada kita lewat Rasulullah Muhammad SAW. Katakan ya Rasulullah,
a'udzu birabbil falaq. Aku hanya berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, Allahu Rabbul Alamin, yang bisa memisahkan kebahagiaan dari penderitaan, yang bisa menarik kesenangan dari duka, yang bisa menarik bahagia dari kesusahan. Itulah Rabbul Falaq. Dan kita harus berlindung dari situ. Dari apalagi kita berlindung, dari kejahatan apa kita berlindung dari Tuhan Al-Falaq? Ya, habis ini nanti kita coba bahas. Mungkin ada telepon masuk, Mas Nasir. Silakan. Baik, kita sambut dulu penelpon ya sebelum jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, monggo. Ini Ustaz, setiap perbuatan itu kalau kita mengerjakan dengan ikhlas dan yakin, insya Allah mustajabah. Seperti ini Ustaz ya, yang sudah saya alami sendiri. Ketika sakit, itu awal-awal yang kita baca itu Fatihah, lalu kita baca Wasifah ulima fisudur 3 kali dengan telapak tangan di dada. Setelah itu kita teruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmisa fil ardi walabis sama'i wa wasami'ul alim 3 kali. Terus kita lanjut dengan trikul. Habis trikul kita tutup dengan Fatihah, lalu kita tiupkan di air Ustaz. Baik itu ngobati anak kecil yang lagi kena cawan, atau ya kadang-kadang dimintain tolong ya kalau ada anak sakit gitu. Terus yang penting juga buat diri sendiri. Itu alhamdulillah mustajabah Ustaz. Lalu kemarin itu saya kan habis jatuh. Terus itu ya disuruh mandi dengan air garam. Nah, sebelum mandi air garam, itu air garamnya itu setelah diaduk kita bacakan yaitu Wasifah lima sudur sama Bismillahirrahmanirrahim, terus trikul dibaca Fatihah. Alhamdulillah sehat, seger waras, kembali seperti semula. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan pertama ini sebenarnya tempat disinggung Ustaz ya di awal ya. Apakah beliau pernah menjadi korban sihir? Silakan Ustaz, dan juga ada Bu Mariam ya. Iya. Jadi memang terapi pakai garam itu saya langsung ya ke itu memang ada sunnahnya itu Mas Nasir. Dan itu boleh itu, bahkan Rasulullah pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita coba bahas, ada telepon lagi masuk. Baik, tadi beliau menyampaikan testimoni ya apa yang dirasakan. Assalamualaikum. Pak Sodikun, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus ya suaranya. Ini kan kejahatan di waktu subuh. Apakah kejahatan itu di waktu subuh saja? Apakah tidak ada kejahatan di waktu siang hari atau di malam hari? Terus di lain siang hari malam hari itu apakah ada surat yang harus kita baca untuk menangkal sebuah kejahatan itu, atau panduan dari Rasulullah itu yang harus kita baca itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih sudah bergabung. Oke, silahkan Ustaz. Ya, jadi Ibu Mariam dulu itu ya yang tadi tentang testimoni. Tidak apa-apa Ibu Mariam, lanjutkan. Memang seperti itu model ruqyah itu seperti itu. Ruqyah syariah itu seperti itu. Bagaimana dengan menggunakan air garam? Rasulullah pernah tersengat kalajengking pas waktu sujud dalam riwayat dari Ali radhiyallahu anhu yang ditakhrid oleh Ibnu Abi Syaibah itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah terkena begitu kalajengking itu sama Nabi. Kemudian beliau mengambil air garam terus dibacakan trikul tadi itu. Dibaca kul huwallahu ahad, terus dibaca kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Lengkap ya bacanya ya, bukan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bukan begitu. Itu lengkap bacanya itu. Jangan trikul itu kul juga, jangan juga begitu.
Dan di riwayat disebutkan cuma dibacakan saja gitu kan, dibacakan saja. Apakah kemudian ditiupkan apa enggak tidak disebutkan di riwayat itu. Tapi dari berbagai riwayat-riwayat yang lain bahwa meniup itu yang ditiup tangan. Kemudian dalam riwayat misalnya ada lagi misalnya ada riwayat yang kepala suku digigit kalajengking itu juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga ditiupkan, baca Al-Fatihah ditiupkan. Jadi memang macam-macam ruqyah itu, selama itu adalah ayat-ayat Allah yang dibacakan dan kita tadi kembali kepada Allah bahwa asy-syafi huwallah, bahwa yang menyembuhkan adalah Allahu Rabbul Alamin, maka insyaallah boleh-boleh saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita sapa penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia ya? Nggih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Iya, yang mau saya tanyakan itu tuh penempatan trikul itu Al-Ikhlas, Falaq sama Anas itu kenapa di bagian akhir? Kalau yang Al-Fatihah kan di depan ya, paling awal itu pembuka dan sekaligus kesimpulan. Nah, itu kenapa trikul ini ditempatkan di paling akhir gitu? Apakah juga kesimpulan dari keseluruhan kitab suci, ataukah waktu mengurutkan itu kan Nabi SAW kan membicarakan wahyu itu terus dicatat sama sahabat-sahabatnya. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dia di Sidoarjo. Terima kasih. Ditunggu dulu Ibu ya. Kita kembali jadi Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang terakhir. Pertama, Assalamualaikum Indonesia, pagi hari ini Mitra Muslim Motivasi Qurani ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi ini sepertinya berlanjut ke Kamis yang akan datang nih Ustaz ya, karena masih ada beberapa yang belum kita kaji dari 3 model kejahatan ini. Ibu Ana tadi menanyakan apakah Rasulullah pernah menjadi korban sihir. Kemudian Pak Sodikun, kenapa kejahatan di waktu subuh yang dispesifikkan di sini ya? Bagaimana kejahatan waktu malam, waktu siang gitu? Atau ada tuntunan lain atau surat lain yang perlu kita baca kan? Begitu. Kemudian Ibu Dia menanyakan tentang 3 surat ini, trikul ini ya, kenapa di bagian akhir dalam susunan mushaf mungkin ada rahasianya gitu. Baik, yang pertama saya jawab yang Pak Sodikun ya, sesuai dengan urutan tadi. Saya tidak menemukan Pak Sodikun bahwa ada kejahatan di waktu subuh. Saya yang ngomong tadi, atau Pak Sodikun tadi dengar dari saya, atau di mana saya kurang tahu gitu kan, atau ada di Al-Quran misalnya ada kejahatan waktu subuh, yang ada kejahatannya di waktu malam. Maka yang kemudian tadi kan sudah saya jelasin bahwa kita diminta sama Allah untuk qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, Tuhannya subuh, itu maksudnya begitu. Tuhan yang mengatur subuh, Tuhan yang bisa memunculkan subuh itu kan. Karena dengan munculnya tadi saya bilang, dengan munculnya semburat warna jingga itu kan ya, fajar, itu kan kita senang luar biasa. Makanya hakikat dari Rabbil Falaq itu adalah Tuhan yang bisa menarik jiwa kita dari penderitaan kepada kebahagiaan, dari kesengsaraan kepada kesenangan. Itu yang dimaksud itu. Nah, justru yang sebaliknya nanti di malamlah ada kejahatan. Dan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang kejahatan malam. Kayak apa kejahatan malam? Apakah malam itu selalu jahat? Padahal kita disuruh bangun malam, kan begitu sama Allah Rabbul Alamin. Itu Masya Allah, Al-Quran itu, Pak Sodikun, Mitra Muslim Hafizahumullah, sangat detail, dan itu menunjukkan Al-Quran itu kitab suci gitu kan ya. Sangat detail sekali kalimat, peletakan kalimatnya, terus bagaimana muncul ada kata syarr ya, min syarri ghasikin idza waqab. Kenapa ada syarr? Itu karena memang nanti akan kita bahas bahwa
Memang malam itu ada jahatnya, tetapi ada kebaikan di malam itu. Jadi saya tidak menyebut kejahatan subuh ya, kejahatan subuh. Tidak saya temukan tentang kejahatan subuh. Subuh itu senang. Siapa yang nggak senang dengan subuh gitu kan ya? Siapa yang nggak senang dengan munculnya matahari? Saat itu ada kecerahan, ada terang menderang dari gelap gulita yang menakutkan terus terang gitu kan. Sebagaimana ketika lampu kita ini mati biar pet gitu kan. Itu kan kita meraba-raba sambil takut itu kan. Nah, namun setelah tiba-tiba PLN hidup loh, kita kan senang lah. Seperti itu saudaraku. Ikhwatuddin hafizahullah. Sebelum dilanjut mungkin ditelepon diangkat. Ada telepon? Oh nggak ada, oke. Yang belum tadi Bu Ana ya. Bu Ana. Yang apakah Rasulullah kena sihir itu kan? Ini memang debatable Bu Ana itu kan ya. Tetapi ahli sunnah wal jamaah ini kalau golongan Mu'tazilah kan. Golongan orang-orang yang nurul aja yang dipakai kalau nurul apa nalar maksud saya yang dipakai gitu kan ya. Itu memang tidak mau dengan riwayat tentang bagaimana asbabun nuzul ayat ini, di mana ada Lubaid bin al-A'sam itu yang menyihir Nabi dari kalangan Yahudi itu kan ya. Ya, itu hadis sahih itu kan. Itu hadis sahih di kitab sahih ya kan. Al-Bukhari juga ada kan begitu kan. Jadi kalau saya pribadi ngikut pendapat para ulama bahwa Nabi terkena sihir. Terus bagaimana dengan bantahan mereka? Kok bisa Nabi sihir? Jadi Nabi itu satu sisi beliau adalah Rasulullah, adalah manusia, satu sisi beliau itu adalah Nabi itu kan. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kata Rasulullah, kata Allah kan begitu kan. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarun mislukum. Manusia. Manusia dalam arti Nabi Bashar. Besar itu fisik ya. Jadi ada kulit, ada daging gitu loh. Nabi itu bukan bukan sosok yang halus itu, yang tembus pandang gitu kan. Kayak jin, kayak malaikat, bukan. Jadi Nabi itu ya fisiknya sama kita. Dalam arti fisik ada dagingnya, tapi bentuknya sudah tentu paling sempurna ya kan. Rasulullah itu nggak ada cacat sama sekali. Sama. Ya, jadi kalau dalam perang kemudian terkena darah itu kan. Ya. Nabi perang Uhud itu rempal gigi beliau itu dan pelipisnya itu berdarah karena helm itu belesek. Helm perang Nabi itu menekan kepala beliau itu. Nabi pernah merasakan demam gitu kan. Itu fisik gitu loh, fisik Nabi. Tapi jangan salah, yuha ilayya. Itu yang membedakan bahwa beliau manusia biasa tapi beliau Nabi. Karena itu jadi super gitu kan ya. Jadi super, manusia super. Kenapa? Karena memang beliau Nabi menyandang nubuat. Dan sihir itu tidak mengenai nubuatnya. Saya tekankan sekali lagi mitra muslim. Sihir yang menimpa Nabi tidak mengenai nubuat. Sehingga tidak mengganggu kenabian. Mengenai apa? Fisik. Seperti Nabi ketika perang berdarah, itu kan mengenai fisik. Loh, kalau Nabi mau menggunakan kenabiannya, nggak perlu pakai perang toh, Bu, Pak, mitra muslim. Sekali tiup aja habis tuh musuh itu sama. Sekali tangan diangkat sama Nabi, habis itu. Nggak perlu ribuan malaikat untuk membantu Nabi. Cukup Jibril itu saja bisa menghanguskan bukan hanya musuh, sak bumi-buminya hangus bisa itu kan. Tapi Nabi mengedepankan aspek manusianya, termasuk yang kena sihir itu. Makanya kalau ada kiai juga kena sihir, yang namanya manusia. Yang namanya manusia. Maka jangan petentang-petentang. Yang penting kita yakin. Makanya kenapa surat Al-Falaq ini ditaruh setelah Al-Ikhlas. Keyakinan ketauhidan ini penting sekali. Baru kita kemudian berlindung kepada apa? Al-Falaq. Al-Falaq ini subuh, Pak Sodikun. Al-Falaq itu fajar. Al-Falaq itu pembelahan. Tuhan Al-Falaq, Tuhan yang memisahkan antara senang dengan derita. Jadi senangnya ditarik sama Allah, dimunculkan senangnya, dipisah dari penderitaan. Itulah Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Makanya kita disuruh minta perlindungan dari situ. Kalau kita sudah senang kan, Qul a'udzu birabbil falaq, sudah senang, sudah bahagia kan? Maka min syarri ma khalaq. Itu kita akan bisa berjalan.
bisa ngelakoni gitu, berlindung dari kejahatan makhluk Allah. Orang kalau seneng semangat itu kan gampang berlindung dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin, dari kejahatan macam-macam. Yang membuat kita terkadang terkena sihir itu karena sejak awal kita kepikiran terus. Karena sihir itu ada dua macam. Ada yang memang benar-benar hakiki, ada yang benar-benar itu bermain psikis. Jadi orang yang mau menyihir itu sudah kan sekarang sudah canggih nih. Ini bolak-balik ini ngirim, ya, kamu saya sihir ya, kamu saya sihir. Teror itu membuat otak kita itu akhirnya wah nanti kena sihir. Sehingga sakit sedikit, flu, wah ini sihir. Padahal ya orang, padahal ya bukan. Itu permainan itu kadang-kadang. Permainan pikiran, psikis ya. Makanya Qul a'udzu birabbil falaq ini benar-benar harus diyakini bahwa kita hanya berlindung kepada Rabb al-Falaq yang mampu bisa menarik derita kita menuju kepada kebahagiaan, yang menarik kesusahan kita menuju kepada kesenangan. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah yakin kayak begitu, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah itu. Dan setiap kita membaca Al-Falaq, insya Allah akan dapat perlindungan. Nah, ini baru sesi pertama. Tadi ada satu yang belum terjawab, Ustaz. Apa itu? Tentang penempatan. Oh iya, ya, baik. Saya jawab sekaligus saya closing ya. Saya jawab sekaligus closing. Begini Bu, tadi Bu Ana yang tanya itu ya. Iya. Oh Bu Dia, begini Bu Dia, bahwa antara susunan surat-surat sama turunnya wahyu itu berbeda. Kalau turunnya wahyu kan yang pertama surat Al-Alaq. Ya. Yang terakhir itu surat Al-Baqarah. Itu yang terakhir itu menurut Imam As-Suyuti, menurut guru kami yaitu Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Ulumul Quran beliau itu kan ya. Itu ayat Al-Baqarah 271 itu yang turun terakhir. Saya lupa nanti ayatnya itu. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ya, dan seterusnya itu kan. Itu ayat terakhir. Itu susunan wahyu. Tapi kalau susunan mushaf itu Rasulullah yang menyusun atas petunjuk Allah lewat Jibril alaihissalam. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa susunan mushaf Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu bersifat tauqifi ya. Bersifat tauqifi. Tauqifi itu apa? Sudah dipatenkan oleh Allah lewat Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Jadi Jibril itu ngasih tahu, ya Rasulullah, ini ayat adalah bagian daripada surat, misalnya surat Al-Baqarah itu kan panjang nih. Ini enggak turun sekaligus dan enggak turun urut itu. Enggak turun urut itu. Al-Baqarah turun pertama kali surah Al-Baqarah turun itu yaitu di ayat yang 143 itu, yaitu tentang pembalikan arah kiblat itu. Itu yang pertama kali tahun kedua Hijriah itu kan. Jadi sampai tahun terakhir tahun ke-10 Hijriah, berarti sekitar 8 tahun tuh Al-Baqarah turun itu. Nah, ketika turun itu kemudian Jibril ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ayat lanjutan dari ayat ini, taruh di surat ini, begitu tuh. Sehingga utuh sampai kemudian An-Nas, gitu. Nah, kalau dipertanyakan, kenapa An-Nas sama Al-Falaq ditaruh terakhir? Lah ya gak tahu, wong jun tauqifi kan begitu ya. Itu kan hak Allah. Nah, bisa manusia mereka-reka dengan hikmah. Apa hikmahnya? Ya diantaranya hikmahnya kan memang setelah kita yakin kan Al-Fatihah itu kan bicara tentang apa? Allah, tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah dan lain sebagainya, sifat-sifat Allah di Al-Fatihah itu ada semua ini kan ya. Nah, terus di akhir surat An-Nas kita disuruh berlindung kepada Tuhan seluruh manusia. Bukankah Al-Fatihah juga membahas Rabbul Alamin? Sedangkan yang ini Rabbin Nas, ada kesinambungan semuanya. Dan ulama-ulama yang fokus membahas tentang munasabah bainal ayat wa bainal surah, itu diantaranya adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munirnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang jawaban saya kurang memuaskan, ya memang saya tidak memiliki kompetensi dalam urusan ilmu tafsir, ya nanti bisa ditanya kepada yang pakar tafsir, tapi kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Masih sesi pertama kajian motivasi Al-Quran surat Al-Falaq. Kita akan lanjut min syarri ma khalaq pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.